Hai guys, ketemu lagi ya di video ini. Mau ngingetin aja, kalau kalian pengen tahu atau pengen tanya tentang saham dan investasi, langsung aja ditulis di kolom komentar, nanti akan dijawab bergantian sama Ko Filbert. Kali ini pertanyaannya seperti ini. Mau nanya kok, saya pengen jadi value investor, tapi modal masih sedikit, di bawah 50 juta aja. Sedangkan untuk jadi value investor harus nunggu lama kan ya? Harus punya conviction, data yang lengkap agar kita bisa mastiin bisnisnya beneran bagus. Lalu nunggu saham diapresiasi. Saya mikir apa lebih enak jadi trader ya? Cuan 1% tapi rutin tiap hari gitu, kan lama-lama jadi besar juga ujungnya. Baik, saya jawab ya. Oke, jadi kalau pertanyaan kamu ini bisa dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, kalau modal kecil di bawah 50 juta, solusi apa? Saya jawab, solusi paling utama bukanlah mencari return sebanyak mungkin di market. Bukan itu. Melainkan adalah kamu harus bisa improve skill dan juga mendapatkan opportunity sebanyak mungkin yang ada di luar sana. Tapi ini berhubung dengan kerjaan kamu. Entah misalkan, kerjaan ini, kamu misalkan inisiatif, ambil lebih banyak job, agar kamu bisa dipercayakan dengan lebih banyak kerjaan. Ujung-ujungnya kalau ada promosi atau opportunity, bos kamu atau atasan pasti langsung kepikiran kamu. Itu cara pertama. Atau cara kedua, kamu misalkan ada side hustle, entah itu jualan online Tokopedia atau bantu-bantu, atau kamu ngelesin misalkan di hari weekend. Itu lumayan loh kalau di total-total. Patokannya, kalau kamu tiap bulan income misalkan naik dari 5 juta jadi 8 juta, uang yang bisa kamu tabung, impact-nya apa? Ada ekstra 3 juta per bulan yang bisa kamu tembakkan sebagai peluru untuk top up ke rekening kamu setiap bulannya. Nah, itu solusi pertama. Solusi kedua adalah, tapi saya bilang aja, kalau dananya masih di bawah 100 juta, solusi yang pertama tadi jauh lebih ngaruh, yaitu apa? Meningkatkan earning power. Nah, solusi kedua ini cuman Anda harus mulai persiapan juga, yaitu top up knowledge Anda tentang investasi, sehingga Anda bisa mendapat return yang lebih tinggi. Misalkan dari 10% per tahun, Anda bisa naikkan jadi konsisten 30 or even lebih dari angka 30% per tahun. Itu kan lumayan sekali, karena ilmu yang Anda pelajari akan berguna untuk long term. Nah, lalu untuk pertanyaan kedua ya, value investor, apakah harus nunggu lama? Jawabannya adalah, investor itu yang bedakan dengan trader adalah investor siap untuk menunggu lama. Kita tahu kita membeli saham bagus di harga murah. Kita tahu yang kita beli ini ibarat berlian. Nah, kapan market akan menyadarinya? Itu yang tidak bisa diketahui. Bisa aja Anda sudah hold 9 bulan malah sahamnya nggak kemana-mana. Itu sangat sering. Saya juga sering ngalamin. Lalu bisa aja kayak kemudian 3 bulan kemudian langsung keroket. Itu bisa sekali. Nah, ini sudah terjadi time and time again, entah di saham apapun Anda bisa lihat. Nah, dalam kasus ini saya ambil contoh saham yang saya nggak pegang ya. Sekali lagi saya ucapkan saya nggak pegang. Contohnya apa? Tekim dan INKP. Itu banyak teman-teman saya masuk dengan dana sangat besar. Yang dana kecil juga ada yang masuk. Lalu mereka bilang, gila, hold setahun nggak ada apa-apa. Lalu kalau mau lihat kemarin sebulan terakhir gimana? Langsung tiba-tiba ngeroket kan? 30-40%. Nah, bisa seperti itu memang dalam investasi. Jadi, saya ulangi lagi, investor harus siap menunggu lama. Kalau beli langsung naik, ya nggak nolak juga kan cuman. Oke, lalu poin ketiga yang kamu ucapkan, apakah enakan jadi trader yang cuan 1% tiap hari? Saya jawab simple ya. Kalau kamu bisa konsisten 1% per hari, itu kamu setara dengan return 600% loh setiap tahun. Kenapa bukan 200%? Kan ada 200 trading days. Jawabannya adalah karena compound interest. Melainkan return Anda 600% alias uang Anda dari 1 menjadi 7 kali lipat. Kalau Anda bisa lakukan itu, hebat sekali Anda, saya bilang. Kalau Anda bisa lakukan itu, ya Anda berhak untuk menjadi Menteri Keuangan. Saya bisa percayakan itu. Anda bisa lamar ke BCA nggak akan menyalurkan KPR atau kredit lagi ke korporasi, mending taruh uang ke Anda. Nah, cuman pertanyaan adalah, apakah bisa sih konsisten 1% setiap hari? Nah, untuk itu, saran saya adalah Anda coba jalankan. Kalau misalkan Anda nyaman dan bisa, kebetulan nemu metode yang cocok, jalankanlah itu. Tapi misalkan ternyata kurang konsisten, in the end Anda harus cari style yang cocok untuk diri masing-masing. Kalau saya pribadi, saya sudah jalankan dan kebetulan untuk saya tidak cocok. Tapi teman saya ada satu, dia lumayan cocok. Nah, lalu untuk pertanyaan keempat Anda nih, yang poin keempat yang menarik. Anda pernah membeli saham yang kata orang, disebut banyak orang sebagai saham fundamental bagus. Pas Anda beli malah turun. Jawaban saya simple. Kenapa kata orang? Kenapa bukan kata diri sendiri? Personal investment ada kata personal. Kenapa harus malah jadi kata orang ya? Nah, makanya satu hal yang orang sering lupakan adalah investasi itu kita menaruh hasil kerja keras kita bertahun-tahun loh. Itu berapa jam kita kerja keras, kita tabung, itu hasil usahanya. Tapi mengapa Anda tidak mau mengeluarkan 1 atau 2 jam untuk melakukan analisa sahamnya? Nah, itu kan big question kan?
Masalahnya di luar sana banyak orang yang seperti itu. Jadi saran saya adalah Anda harus mengerjakan PR sendiri sebagai investor, harus mau mendalami bisnis dari ujung ke ujung. Dan satu hal lagi, yang sering orang lupakan adalah, oh saya membeli perusahaan bagus, tapi pertanyaan adalah, divaluasi murah gak? Nah, seringkali orang hanya membeli tapi melupakan yang namanya faktor valuasi. Padahal kan kita maunya apa? Perusahaan bagus, di harga murah, dan kalau bisa bisnisnya masih bertumbuh. Lalu kalau itu 3 sudah checklist, tinggal tidur dan sabar saja. Oke, mungkin itu agak panjang, tapi Anda bisa ulang-ulang 4 poin tadi. Itu sangat bagus kok 4-4-nya. Oke, bagi kalian yang ingin bertanya di pertanyaan berikutnya, silahkan leave di komen and see you guys in the next video. Bye-bye!